warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Dilestari, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping pendidikan inklusif. Apa itu pendidikan inklusif? Yang pertama yaitu pendidikan inklusif. Apa itu pendidikan inklusif? Pendidikan inklusif yaitu pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus untuk bersekolah bersama anak sebayanya di sekolah reguler. Yang kedua yaitu pendidikan segregatif. Apa itu pendidikan segregatif? Pendidikan segregatif yaitu sistem pendidikan di mana anak berkebutuhan khusus terpisah dari sistem pendidikan anak pada umumnya. Yang ketiga yaitu pendidikan integratif. Pendidikan integratif yaitu pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak tunagrahita belajar, bermain, atau bekerja bersama anak normal lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu sistem penyelenggaraannya. Menurut peraturan perundang-undangan, anak berkebutuhan khusus yaitu mempunyai pelayanan pendidikan yang sama dengan anak lainnya. Yang kedua yaitu mengoptimalkan peranan dari guru tersebut untuk membina dan membimbing anak berkebutuhan khusus agar menjadi pribadi yang baik dan lebih percaya diri. Selanjutnya yaitu dalam sistem penyelenggaraannya sendiri itu mengandung pelaksanaan pembelajaran yang inklusif. Perencanaan pembelajarannya juga harus inklusif. Yang kedua yaitu identifikasi dan asesmen TK yang meliputi identifikasi anak berkebutuhan khusus. Langkah-langkahnya itu menghimpun data tentang anak, yang kedua menganalisis datanya, terus mengadakan pertemuan, menyelenggarakan pertemuan bersama orang tua. Selanjutnya yaitu guru pendamping khusus. Nah, peran guru pendamping khusus untuk anak berkebutuhan khususnya sendiri paling tidak pernah mendapatkan pelatihan tentang penyelenggaraan sekolah inklusi di kampusnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu PPI. PPI merupakan program yang dibuat oleh guru SLB atau guru pendamping khusus yang berisi mengenai target atau capaian dalam satu semester untuk anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu desain kurikulum dan pembelajaran. Di dalam desain kurikulum pembelajaran itu ada 4. Yang pertama itu sistem kurikulum duplikasi, yang kedua modifikasi, yang ketiga substitusi, dan yang keempat yaitu omisi. Dalam kurikulum itu sendiri dapat dikategorikan untuk kebutuhan anak berkebutuhan khususnya sendiri-sendiri. Nah, yang terakhir atau yang keenam yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran sendiri merupakan kegiatan rencana yang bertujuan untuk menilai hasil-hasil dari anak berkebutuhan khusus itu sendiri untuk mencapai dan memperhatikan aspek proses pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa itu sendiri. Di dalam pendidikan inklusif itu, anak dikategorikan menjadi anak berkebutuhan yang pertama, tunalaras, anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri. Anak tunadaksa. Anak tunadaksa merupakan anak yang tidak memiliki organ tubuh yang lengkap seperti tangan atau kakinya yang kurang sempurna. Anak tunanetra. Anak tunanetra yaitu anak yang mengalami kelainan pada matanya. Kemudian anak tunarungu yaitu anak yang mengalami kelainan pada sistem pendengarannya, seperti dia tidak dapat mendengar. Nah, anak yang memiliki kelainan tunarungu biasanya juga tidak dapat berbicara atau dia merupakan seorang tunawicara. Selanjutnya yaitu anak tunagrahita. Anak tunagrahita yaitu anak yang memiliki kelainan pada IQ-nya, seperti IQ-nya itu memiliki rata-rata yang tidak umum pada anak biasanya. Misalnya, anak tersebut umur 10 tahun, tapi sifat anak tersebut masih seperti anak berumur 6 tahun. Selanjutnya yaitu anak yang mengalami kesulitan belajar.
Biasanya anak yang mengalami kesulitan belajar tidak dapat menulis, membaca maupun menghitung. Berikutnya yaitu anak yang mengalami lambat belajar. Anak yang lambat belajar biasanya memiliki potensi di bawah normal. Tapi anak yang mengalami lambat belajar belum termasuk dikategorikan ke dalam anak tunagrita. Selanjutnya yaitu anak yang memiliki kecerdasan atau bakat. Merupakan anak yang memiliki potensi kecerdasan atau kreativitas tinggi sebelum umurnya. Misalnya dia mempunyai tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Kemudian yaitu anak autis, anak yang memiliki gangguan pada sistem saraf pusatnya. Selanjutnya yaitu anak ADHD, gangguan seperti tidak bisa diam atau selalu bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain, atau lebih dikenal dengan istilah anak hiperaktif. Selanjutnya yaitu anak ADD, anak yang mengalami gangguan seperti anak autis namun masih di tahap yang ringan. Anak yang mengalami gangguan ADD masih dapat berkomunikasi lebih baik dibandingkan anak yang mengalami gangguan autis. Untuk selanjutnya yaitu kekuatan pendidikan inklusif. Nah, kekuatan pendidikan inklusif sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu partisipasi orang tua, meliputi peranan orang tua yang memotivasi dan mampu mengarahkan anaknya menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua yaitu pusat layanan klinis, merupakan pusat dukungan dari sekolah untuk sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif. Selanjutnya yaitu pembelajaran partisipasif dan kolaboratif yang meliputi merupakan strategi pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan hasil belajar pada anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang terakhir yaitu sistem dukungan dari sekolah dan pemerintah, yaitu merupakan sistem dukungan dari sekolah maupun pemerintah yang berupa sarana prasarana agar dapat terwujudnya sistem penyelenggaraan inklusif dengan baik. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai mind mapping pendidikan inklusif. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.